belajar bagaimana caranya hidup dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu memberikan apa? Kehendak bebas. Manusia diberikan kebebasan dan kedaulatan memilih untuk apa? Mengasihi Tuhan atau menolak mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengasihi Dia selama kita hidup di dunia ini. Tuhan juga tidak akan pernah memaksa kita untuk mengasihi Dia dan mau dekat dengan Dia di dalam kekekalan. Tetapi saudara, ada satu hal yang perlu kita tahu begini. Kalau kita memilih untuk mengasihi Tuhan, kalau kita memilih untuk bergantung hidup kepada Tuhan, maka saudara dan saya, kita akan menjadi orang yang dikasihi. Alkitab beritahu kepada kita peringatan tentang orang yang tidak mengasihi Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22 katakan apa? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, apa? Terkutuklah ia, marah. Kita harus mengerti saudara, bagaimana caranya Tuhan berusaha. Dia melakukan segala apa yang Dia bisa lakukan untuk memastikan supaya setiap kita, saudara dan saya, tidak perlu menghabiskan waktu 1 detik pun di neraka. Suatu hari seorang ahli Taurat, dia datang kepada Yesus dan bertanya, ya, hukum manakah yang paling utama yang harus kami lakukan? Kalau kami lakukan hukum yang terutama ini, pastikan hidupnya akan hebat. Tuhan jawab di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30. Jadi saudaraku, saya percaya kalau saudara dan saya melakukan hukum yang pertama dan yang terutama, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Saya yakin saudara dan saya sedang menjalani hidup dalam berkat dan hidup dalam kebaikan Tuhan. Bukan mengasihi saja, tapi ada caranya, ada protokolnya. Bagaimana mengasihi yang membuat saudara dan saya bisa hidup dalam berkat, hidup dalam kebaikan Tuhan. Gimana caranya mengasihi Tuhan? Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan apa? Pertama, segenap hatimu. Apa sih yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati. Hati adalah tempat di mana kita merasa. Ya, merasa. Jadi artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Perasaan kita. Daud menulis banyak mazmur. Di dalam kitab Mazmur, Daud mencurahkan perasaannya, isi hatinya kepada Tuhan. Semua doa-doa Daud bukanlah doa-doa yang tidak disertai perasaan. Daud berdoa dengan segenap apa? Perasaannya. Ketika Daud marah, ketika Daud tertekan, Daud menyatakan itu dalam doanya kepada Tuhan. Ketika Daud bergembira, dia bersuka cita karena kemenangan dan lain sebagainya, Daud tulis dalam mazmurnya dalam bentuk doa. Salah satu tanda kedekatan kita dengan Tuhan adalah kita tidak takut berbagi perasaan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan minta kita harus mengasihi Dia dengan segenap apa? Segenap jiwa. Apa artinya segenap jiwa? Jiwa adalah tempat di mana kita memutuskan sesuatu. Seringkali gini, pikiran kita ingin melakukan satu hal, tetapi kan perasaan ingin melakukan hal yang lain. Ketika pikiran dan perasaan ini beda, bertentangan. Nah sekarang siapa yang jadi wasit? Jiwa kita. Jadi jiwa adalah tempat di mana kita memutuskan sesuatu. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dengan cara kita mengambil keputusan. Aku mau ambil keputusan lah. Mau hidup melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, Tuhan bilang
cara kita mengasihi Tuhan dengan cara apa? Yang ketiga, dengan segenap akal budi. Apa artinya akal budi, saudaraku? Akal budi adalah tempat di mana kita berpikir. Saudara harus mengasihi Tuhan, ya kan? Dengan cara apa? Lewat apa? Pikiran saudara. Yang ngerti katakan amin. Saudara harus bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Kita suka memikirkan tentang Tuhan dalam pikiran kita. Kita suka memasukkan apa? Pikiran-pikiran Tuhan ke dalam pikiran kita. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti pikiran saudara akan memikirkan tentang Tuhan. Setiap kali saudara memasukkan ayat-ayat firman Tuhan ke dalam pikiran saudara, saudara sedang menguatkan diri untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Tuhan bisa bekerja berdasar apa? Ayat-ayat firman Tuhan yang tersimpan di dalam apa? Pikiran kita dulu. Nanti ketika Dia ingin tolong kita, Dia ingin buat mujizat dalam hidup kita, firman yang ada di pikiran akan pindah ke dalam hati, jadi rema, bekerja, saudara. Pek, jadi iman. Pek. Dari iman inilah mujizat terjadi. Ketika saudara tidak pernah taruh firman di pikiran saudara, saudara tidak ngerti pikiran Tuhan. Saudara, saya bisa hanya melihat dari sudut pandang kita. Kita tidak pernah bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Satu hari pada waktu kairosnya Tuhan, firman itu akan berubah menjadi apa, saudara? Jadi iman. Iman berubah menjadi apa? Jadi berkat dan mujizat dalam hidup saudara. Yang keempat, dengan segenap kekuatan. Apa itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan? Nah, kekuatan adalah tempat di mana kita melakukan sesuatu. Seringkali saudaraku yang disebut Kristus, kita mengasihi Tuhan dengan kelemahan kita. Waktu kita lemah, gak apa-apa sih, bagus, Tuhan senang kok. Tetapi hari ini Tuhan mau ajar kita. Yang Tuhan ingatkan kita. Kalau kita mau menikmati hidup dalam apa? Dalam berkat dan kebaikan Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap kekuatan kita. Apa artinya? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kita juga mau melibatkan Tuhan di dalam saat-saat terbaik dalam hidup kita. Katakan, semua kecerdasan, semua kehebatan, semua ini semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan kepada saya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, itu artinya apa? Kita tidak hanya melibatkan Tuhan di masa-masa sulit, tetapi kita juga melibatkan Tuhan di masa-masa apa? Terbaik dalam hidup kita.